Hai Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggup dari Kelana Jagat Misteri. Dan pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya edisi spesial mengajak kalian semuanya untuk eksplorasi sebuah peninggalan atau saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Dan saya sudah ada di kota Surabaya, Bolo, tepatnya di perbatasan Suramadu. Jadi seperti apa tempat lokasi yang bakalan saya eksplorasi untuk siang hari ini? Ikutin video Kelana Jagat Misteri. Check it out. Surabaya memiliki banyak sekali kisah heroik bersejarah tentang perjuangan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perlawanan masyarakat mengusir penjajah dari kota Surabaya. Hal yang wajar memang, apalagi dengan julukan yang diberikan sebagai kota pahlawan, karena peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di salah satu hotel di Surabaya. Kondisi tersebut tentu saja akan membuat kota ini memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Salah satunya adalah Benteng Gedung Coek atau Gudang Peluru. Benteng ini berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kelurahan Gedung Coek, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Nama asli dari benteng ini adalah Gus Baterj Gedung Coek, tetapi lebih dikenal dengan nama Benteng Gedung Coek. Benteng ini dibangun pada masa penjajahan Belanda sebagai sistem pertahanan Belanda di area tepi pantai dan Selat Madura. Saat ini benteng ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tanggal 6 Mei 2020 lalu. Setelah melalui perjalanan panjang selama sekitar 5 tahun lamanya untuk proses observasi dan sebagainya. Menurut informasi yang saya dapat, pembangunan benteng ini ditandatangani pada 30 April 1900 oleh The Kapiten Dergeni di Batavia. Sementara penanggung jawab atas pembangunannya diserahkan pada Kapten Zeni Proper seperti yang disebutkan dalam surat kabar The Lokomotif tanggal 30 Maret 1900. Pembangunan benteng ini terus mendapatkan perhatian dan perkembangannya yang selalu diliputi oleh berbagai surat kabar, termasuk juga ketika mulai dilengkapinya benteng pertahanan ini dengan berbagai meriam. Pada tahun 1903, benteng ini mengalami pemugaran karena konstruksinya yang lama dianggap kurang kuat. Namun pemugaran hanya dilakukan sebagian sehingga bentuk aslinya masih ada. Sebagai pusat pertahanan, benteng ini tidak hanya dilengkapi dengan meriam saja, tetapi juga dijadikan sebagai gudang peluru. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, benteng ini semakin diperkuat dengan pengadaan berbagai senjata. Dan pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, benteng ini memegang peran penting dalam perlawanan pejuang Indonesia melawan tentara Inggris. Benteng ini dijadikan salah satu pusat serangan pasukan Sriwijaya terhadap kapal Inggris. Pasukan Sriwijaya adalah sekelompok pemuda dari berbagai daerah di Sumatera, seperti Tapanuli, Aceh, dan Deli Serdang.
yang membantu arek-arek Surabaya dalam Perang Surabaya Raya melawan pasukan sekutu pada 10 November 1945. Pada tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati, sehingga benteng Kedung Coek dikuasai oleh Jepang. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris pada 14 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, benteng Kedung Coek digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Sriwijaya untuk basis pertahanan. Dalam pertempuran 10 November 1945, TKR dan pasukan Sriwijaya menyerang tentara sekutu dari sisi benteng Kedung Coek. Tokoh-tokoh penting dari pasukan Sriwijaya yang berlaga di benteng ini diantara Jansen Rambe, Abel Pasaribu, dan Gumbrek. Oke boloh, informasi seputar benteng Kedung Coek atau gudang peluru ini saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya akan sanggup dari wakil Kelana Jagat Misteri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakin kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga perseduluran, jaga alam semesta. NKRI harga mati. Selamat HUT RI. Merdeka, merdeka, merdeka.